Ya, alhamdulillah ya. Setelah kemenangan di kita di MA, sudah ada putusan dari Mahkamah Agung. Akhirnya ada kesepakatan antara pihak kami, saya dan lawyer maupun dengan pihak Reski dan lawyernya untuk sama-sama menurunkan ego. Kita tidak ribut-ribut. Kita akhirnya sepakat untuk menentukan tes DNA. Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian hampir ya terlaksana juga DNA ini. Tapi yang kemarin pas gelar perkara kan sempat dikatakan bahwa ternyata Reski melanggar tidak melalaikan, ternyata tanggung jawabnya katanya sebagai orang tua karena bukan orang tua. Oh gini, jadi gini, pada saat kita mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri, tinggi, banding, kasasi gitu ya, kita sudah lalui. Kita juga ada pidananya di Polres Jakarta Selatan. Nah, karena kita kalah di pengadilan negeri, ditutuplah akhirnya gugatan kita karena kurang bukti untuk penelantaran anak. Tapi setelah ada kemenangan di MA, pihak lawyer saya itu mengajukan membuka kembali yang pidananya di Polres Selatan. Tapi kan sudah mediasi, sudah ada gelar perkara, kebetulan saya tidak bisa hadir karena sakit gitu. Tapi sudah saya percayakan sepenuhnya kepada lawyer. Hasilnya sudah disepakati bahwa nanti akan dilaksanakan tes DNA yang waktunya kita sedang daftarkan itu aja. Udah kasih tahu belum kapannya gitu? Kapannya belum, cuma rumah sakit per detik ini sudah ditentukan itu di Puslap 4 Polri ya di Sentul. Saya kebetulan 3 tahun kan saya rajin datang bareng teman-teman media atau ketemu lah. Kebetulan pada saat ada Reski dan pasangannya dan lawyer ya, saya tidak bisa hadir karena sakit, itu aja sih. Tapi dari pihak saya maupun pihak anak saya tidak ada keberatan sama sekali untuk bertemu. Kita nggak cari ribut kok. Masalahnya ini kan kebenaran, dan kebenaran saya yakin akan menemukan jalannya, itu aja. Tapi ngelihatnya adanya niat dari Reski yang akhirnya mau tes DNA seperti apa sih dari pihak lawyer? Alhamdulillah, jadi lebih cepat, lebih baik kan, emang itu yang kita inginkan gitu kan. Supaya jelas lah ada pengakuan dari pihak Reski terhadap anaknya. Dan saya sudah sebagai orang tua kan, saya nggak tahu ya umur saya sampai kapan bisa memberitahukan kebenaran ini sama anak saya. Kalaupun saya sakit, Keke sudah bisa tahu asal usul dan identitasnya. Itu aja. Tapi optimis apa sih kalau hasilnya mungkin akan positif? Saya tuh paling nggak suka ditanya misalnya, mohon maaf ya, apakah kalau hasilnya negatif? Enggak mungkin. Karena saya ibunya, saya persis tahu kok. Jadi kan saya nggak perlu cerita bagaimana perlakuan Reski waktu kecil sama Keke gitu kan. Anak saya sudah mulai besar, jadi mohon maaf teman-teman media, bukan saya tidak mau diwawancara. Saya menjaga hati anak ya kan. Sudah mau umur 13, sudah mau gadis gitu loh. Jadi iya sudah 13 tahun. Kalau kemarin sejak kasus ini mulai kan masih umur di bawah 10 tuh kan. Sekarang kan sudah mulai besar, jadi saya benar-benar harus menjaga gitu loh. Tapi kan namanya dunia sekarang elektronik, digital semuanya pasti dia akan mencari tahu. Itu dia, lebih baik dia tahu itu dari saya gitu kan. Tidak dia baca dan dia berasumsi. Cuman nanti cerita lengkapnya saya akan berikan pada saat umurnya sudah mumpuni lah, dikit lagi. Gitu. Berarti memblok semua kegiatan elektronik? Enggak juga. Saya kan kasih masukan sedikit-sedikit. Dia sudah tahu kok mengenai kasusnya, dia sudah tahu. Siapa itu Reski pun dia sudah tahu gitu kan. Karena saya kan terus terang blow up kasus ini bukan hanya berdasarkan kemiripan, enggak. Itu terlalu dasar lah ya. Tapi ada jalan cerita, ada yang sudah dulu kita lakukan gitu loh. Kalau boleh tahu gimana sih menjelaskan seorang ibu ke anak? Ini berat, menjelaskan kepada anak secara detail gitu kan. Pasti yang jelas ini adalah kesalahan kedua orang tua. Pasti gitu ya. Mungkin saya jelaskannya pelan-pelan gitu kan. Bagaimana nanti dalam dunia pergaulan gitu. Supaya apa yang saya alami tidak dialami oleh anak saya. Di usia berapa dijelasinnya? Di usia dia sudah, menurut saya sudah mampu menyerap dan sudah bisa berpikir bagus lah. Dia diam aja. Ya ada sih responnya, cuman saya yang tidak bisa blow up di media itu. Oh ya. Kalau misalnya lagi lihat nonton TV, lihat Reski, gimana sih responnya? Dia diam aja. Cuma memang dia tidak menghujat atau tidak apa. Cuman kita tidak tahu di dalam hati anak itu sendiri, benar gak? Mungkin ada yang dia simpan gitu kan. Mungkin rencana saya ke depan ya kita akan konseling lah sama psikolog gitu loh. Pernah, cuman kita belum continue gitu kan, karena terbentur sama kegiatan sekolah, lesnya gitu.
Enggak, alhamdulillah enggak. Pihak sekolah anak saya kebetulan kan swasta. Jadi pihak sekolahnya sangat mengcover gitu loh. Dia sangat, nama anak saya pun di sekolah diganti gitu loh. Ya alhamdulillah pihak sekolah dan kepala sekolahnya sangat support. Oh ini berarti yang membuat Mbak Weni juga nggak ada di sosmed gitu ya? Ada, cuman saya hanya kalangan tertentu aja. Oh, tapi tapi anak ini main sosmed juga nggak sih? Main, tapi tidak dipublish. Main, udahlah. Saya tidak membatasi karena dia anak-anak, dia harus mengeksplor dirinya. Dia punya teman-teman. Jangan sampai karena ada kasus ini dia jadi terbelenggu, nggak begitu juga gitu. Ini 3 tahun perjuangan Mbak Weni sendiri, anak ini baru-baru ini setelah ini dibuka kembali, nanya lagi nggak sih? Nanya, bahkan aku bilang nanti kamu kan tes DNA dengan pihak Reski gitu loh. Kalau saya sangat berharap, apa? Kamu udah sama Reski gitu? Aku ketemu dong, Mak. Ya aku berharap dia bisa ketemu. Siapa tahu kan ada Allah melunakkan hati yang keras, hati yang ego gitu. Ada sempat aku pengen ngomong ini ya ke Reski gitu. Enggak. Keke tidak se-ekspresif itu juga mau bicara, cuman dia bilang, "Oke, nanti aku mau aja ketemu," kata dia. Enggak ada masalah kita. Saya tidak pernah menjelekan juga. Karena itu kan bagian proses perjalanan hidup. Keke harus bisa belajar menerima gitu. Ketika nanti sudah tes DNA, hasilnya berapa lama? 2 minggu. Hasil tes DNA dari Puslap 4 itu 2 minggu. Kebetulan nanti saya baru tanya sama lawyer juga bahwa nanti yang diperiksa itu adalah saya, Keke dengan Reski. Bertiga. Ya ini kan setelah 2 minggu, ini akan maksudnya prosesnya berjalan seperti apa? Maksudnya bila nanti benar kayak Ya ada gini lah. Kalau saya pribadi, saya tidak tahu yang akan dirumuskan oleh pihak lawyer. Tapi kalau dari saya pribadi, tidak hanya bicara materi. Karena Keke kan butuh pengakuan. Dari dulu saya minta pengakuan aja. Pengakuan. Kalau ada, kan kasih sayang seorang ayah lah. Dan kalau misalnya bapaknya mau membiayai anaknya sesuai kemampuannya, ya silakan. Itu kan hal yang normal gitu loh. Pidananya dibuka kembali, tapi kan ada kesepakatan antara lawyer ya. Kita udah tidak memperpanjang kasus lagi kok. Gitu. Bila nanti udah, oh bener anaknya Reski juga berarti prosesnya bener dong penelantaran anak. Nah itu mungkin kalau itu saya ke arah situ saya kurang paham ya. Karena kalau dari saya pribadi saya tidak akan memperpanjang. Mungkin bisa ditanyakan ke pihak lawyer mungkin ya gitu. Terima kasih. Sami-sami.